Lagu seperti apa yang seharusnya kita persembahkan? Agar disukai oleh Tuhan? Saudara Sibo berkata berkali-kali kepada saudari bahwa lagu keagamaan tidak disukai oleh Tuhan. Karena lagu adalah makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan harus dipersembahkan oleh imam Tuhan, bukan? Jika bukan imam Tuhan yang mempersembahkan, berarti itu bukan dipersembahkan kepada Tuhan, melainkan dipersembahkan kepada dewa lain. Jadi makanan yang dipersembahkan harus oleh imam Tuhan. Lalu siapa imam Tuhan? 24 tua bangsa dan 144.000 orang. Artinya lagu yang dibuat oleh anak-anak Tuhan dan mempelai Tuhan. Diterima Tuhan di altar. Sedangkan lagu-lagu keagamaan yang dulu kita nyanyikan, lagu-lagu agama itu bukan dicipta oleh imam Tuhan. Mungkin berasal dari persembahan untuk dewa lain. Kalau dipersembahkan untuk dewa lain, tapi diklaim dipersembahkan untuk Yehova, padahal sebenarnya lagu itu dipersembahkan untuk dewa lain, kita tidak bisa mempersembahkannya. Karena itu mulai sekarang saudara dan saudari harus memperhatikan. Walaupun dulu kita sudah lama dalam agama, lagu-lagu agama lama, lagu ciptaan saudara-saudari. Karena Bapa sendiri akan memberikan karunia kepada anak-anak Bapa. Bapa sendiri akan menganugerahkan karunia mencipta lagu kepada saudara dan saudari. Jadi saudara dan saudari bisa menciptakan lagu untuk Tuhan. Jadi saudara dan saudari bisa menciptakan lagu untuk Bapa di surga. Karena lagu-lagu agama bukan lagu keluarga Israel kita. Itu milik orang lain. Kita tidak bisa mempersembahkannya kepada Tuhan Israel, dewa orang lain. Mempersembahkan untuk dewa orang lain baikkah? Kita tidak tahu. Tetapi kita hanya memakai lagu ciptaan anak-anak bangsa Israel. Hanya ciptaan anak-anak bangsa Israel yang disatukan. Hanya lagu ciptaan anak-anak Israel rohani untuk Tuhan. Maka Bapa di surga senang. Kalau seseorang hidupnya tidak menang, justru sudah meninggalkan Tuhan, dan tidak mendengarkan suara gembala, apakah lagu orang itu bisa dipakai untuk menyembah Tuhan? Tidak bisa. Kalau lagunya diciptakan, sementara hidupnya sendiri tidak menang, tidak memiliki hati yang mencintai Tuhan, meski lagunya enak didengar, apakah Tuhan senang dengan lagu orang yang tidak mencintai Tuhan? Tidak senang. Kalau seseorang tidak datang ke mezbah untuk melayani, lagunya pun tidak dipakai di mezbah. Kalau dia belum menang, lagu orang itu kita lihat. Sementara ini tidak bisa dipakai. Misalnya dulu ada saudari yang juga menciptakan lagu, tapi dia tidak bisa ke altar karena halangan. Selama masa ini, dia tidak bisa datang ke mezbah. Merawat secara rohani. Bagaimana hidupnya sekarang? Kita tidak tahu apakah hati masih mencintai Tuhan. Masih dengarkan suara gembala? Kalau dia belum menang, lagunya. Sementara ini tidak bisa dipakai menyembah Tuhan. Dia perlu menang. Apa artinya menang? Dia sudah menunjukkan kasih. Buahnya sudah matang. Buah Roh Kudus. Sudah benar-benar menyembah Tuhan. Orang yang terus melayani di mezbah. Lagu mereka disukai oleh Tuhan. Kita memakai lagu seperti itu untuk persembahan kepada Tuhan. Misalnya dulu, contoh seperti Saudari Grace dan Saudari Yo Lebao. Saudari Maria mana? Pasti dihalangi. Meski mereka mencintai Tuhan, tidak bisakah mereka menang atas halangan dunia dan menyembah Tuhan? Tuhan berkata demikian. 1-2 hari yang lalu, Kepala Suci berkata demikian. Setan sangat sombong. Roh Kudus tiba-tiba berkata, mengapa setan sombong? Dia hanyalah makhluk buatan. Kalau seseorang sangat mencintai, dia pasti bisa mengatasi halangan suaminya. Orang yang menang atas segala hambatan untuk menyembah Tuhan akan menang dengan lagunya. Cara membuat Tuhan senang. Kalau dia tidak pernah menang, maka lagu ciptaannya yang dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan juga tidak senang. Oleh karena itu, saudara-saudari yang melayani di mezbah, lagu-lagu yang saudara-saudari buat, dan bukan melodi agama, tapi lagu yang enak didengar, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berkenan melihat orang itu. Dia senang, Bapa Surgawi senang. Senang dengan orang itu. Lagunya juga menyenangkan Tuhan. Jika Bapa di surga tidak menyukai orang itu tidak lagi termasuk kita. Lagu-lagunya pasti tidak boleh digunakan. Kalau pakai lagunya, Tuhan bisa menjadi murka. Sebelumnya ada seorang wanita yang teguh. Dia telah membuat banyak lagu. Tuhan secara jelas berkata tidak menyukai lagu-lagunya. Kemudian hari itu, Saudara Sibo membersihkannya. Lalu Tuhan berkata dia bukan miliknya. Bukan, yang benar adalah Tuhan berkata demikian. Roh Kudus berkata seperti itu. Wanita ini tidak percaya pada Saudara Sibo. Tidak percaya pada kebenaran yang diajarkan Saudara Sibo. Ada suara yang bilang begitu. Kemudian dia pergi. Saat pergi, Saudara Sibo juga tidak tahu. Setelah ibadah selesai, baru mendapat kabar bahwa dia pergi. Tapi sebelum pergi Roh Kudus sudah bilang duluan. Memang dia bukan yang Tuhan sukai. Lagunya bukan yang Tuhan sukai. Pasti lagu itu tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kita mengikuti prinsip ini.
Bapak akan memimpin kita. Amin.